Bab 2433, aktifkan sekarang. Jerry yang bukannya tidak puas dengan para seniman bela diri ini, tapi dikejutkan oleh kekuatan Jinzhou Bai. Pukulan barusan sepertinya tidak terlalu kuat, tapi Jerry yang masih bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Jerry yang bahkan bisa merasakan bahwa pukulan tadi juga akan berdampak tidak nyaman baginya. Tanpa diduga, Jinzhou Bai bisa menahannya. Jerry yang berkata kepada Hydras He dan yang lainnya, langsung bunuh Dial. Dalam pertempuran tadi, Jerry yang mungkin memiliki gambaran tentang kekuatan kelompok seniman bela diri ini. Kalau dilanjutkan, mereka masih bisa membunuh Jinzhou Bai karena jumlah lebih banyak tapi itu jelas tidak diperlukan. Stanley Wulen dan yang lainnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ketika mereka mendengar perintah tersebut, mereka bergegas maju seperti anak panah. Dengan serangan kuat dari beberapa orang, tubuh besar Jinzhou Bai dengan cepat dipukul kembali menjadi wujud asli. Akhirnya, Hydras He menamparkan kepala Jinzhou Bai dengan kekuatan yang cukup dan seluruh tubuh Jinzhou Bai meledak. Dengan meninggalnya Jinzhou Bai, seminar di Kyushu ini sudah berakhir. Perwakilan pasukan luar negeri melarikan diri dari Kyushu secepat mungkin dan mereka bersumpah tidak akan pernah datang ke tempat mengerikan seperti Kyushu ini lagi seumur hidup mereka. Berita kematian Jinzhou Bai dengan cepat menyebar ke alam tengah bela diri kuno. Jerry yang secara khusus meminta Stanley Wulen untuk menyebarkan berita tersebut, dengan harapan bisa menakuti kota Busan dan kota Suzaku. Kedua kota ini tampak sunyi di hari kerja, tapi diam-diam mereka membuat berbagai rencana. Mereka bahkan mengirimkan Jinzhou Bai, berharap bisa mengambil alih seluruh dunia baru dengan bantuan berbagai kekuatan luar negeri. Karena Jerry yang masih di sini, Jerry yang secara alami akan membiarkan mereka melepaskan ide ini sesegera mungkin. Di ruang konferensi, tetua ketiga mengirim personel dari Kyushu untuk membersihkan medan perang. Charles Ma dan Carol Micheli juga segera datang setelah menerima pemberitahuan Jerry Yang. Kemudian, Jerry yang memimpin sekelompok besar orang untuk menemukan tetua pertama. Mengenal apa yang terjadi di ruang konferensi, biarpun tetua pertama tidak hadir, dia masih sangat jelas tentang apa yang terjadi, jadi setelah melihat Jerry Yang, dia tidak bertanya apapun lagi. Adapun setiap keputusan yang dibuat oleh Jerry Yang, tetua pertama juga mendukung sepenuhnya. Tetua pertama baru saja bertanya kepada Jerry Yang, setelah rencana penghancuran dimulai, itu tidak bisa dihentikan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi secara spesifik, apakah kamu yakin ingin memulainya sekarang? Jerry yang mengangguk dengan tegas. Dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk memulai godaan besar seperti rencana penghancuran, hanya saja memulai lebih awal atau memulai belakangan, toh harus melewatinya. Melihat Jerry yang sudah mengambil keputusan, tetua pertama itu tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi dan membawa semua orang langsung ke ruang rahasia tempat 30 peti mati ditempatkan. Merasakan tekanan mengerikan di dalam peti mati, semua orang terkejut, seperti suasana hati saat Jerry yang datang ke sini untuk pertama kalinya. Ada 30 peti mati dan aura yang dikeluarkan setiap peti mati bisa membuat orang merasakan teror orang yang berada di dalam peti mati tersebut. Aura itu bahkan lebih menakutkan daripada aura Jerry yang berdiri di samping. Mereka tidak pernah membayangkan orang seperti itu akan ada di Kyushu, tempat di mana energi spiritual sangat langka. Stanley Wulen menghela nafas dengan emosi, ketika Tuan Kota memberitahuku sebelumnya, aku tidak begitu mempercayainya. Aku tidak menyangka memang ada tempat seperti itu di Kyushu. Hydras He tersenyum dan berkata, aku juga terkejut. Ini menunjukkan bahwa dahulu kala, Kyushu penuh dengan energi spiritual seperti alam tengah bela diri kuno kita dan bahkan lebih kaya daripada alam tengah bela diri kuno. Yang paling penting adalah ini menunjukkan bahwa ada master kuat di Kyushu yang lebih kuat daripada orang-orang di alam tengah bela diri kuno ini. Mereka sudah mati bertahun-tahun. Berbaring di peti mati saja sudah bisa melepaskan tekanan yang begitu mengerikan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka saat masih hidup. Mereka pasti orang-orang yang sangat berkuasa. Bersambung. Bab 2434, Perubahan Mendadak. Setelah semua orang menghela nafas, Jerry yang mengeluarkan pedang kaisar dan bersiap untuk memulai rencana penghancuran. Biarpun dia kemungkinan besar akan menghadapi berbagai bahaya dalam perjalanannya, Jerry yang harus melakukan ini untuk melindungi dunia baru dan alam tengah bela diri kuno. Jerry yang tampak serius, tapi dia masih penuh dengan harapan di dalam hatinya. Kalau rencana penghancuran berhasil diluncurkan, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Dia segera bertanya kepada semua orang, apakah kalian semua siap? Siap. Semua orang merespons, mereka juga menantikannya. Lagi pula,
Kalau melihat senjata spiritual yang bagus di alam tengah bela diri kuno, sekelompok seniman bela diri akan berjuang untuk merebutnya. Terlebih lagi, aura yang dikeluarkan dari 30 peti mati merah di depan ini menunjukkan bahwa energi-energi spiritual di dalamnya sangat tinggi, bahkan jauh melebihi senjata spiritual di alam tengah bela diri kuno. Shoot! Jerry yang langsung melemparkan pedang kaisar ke arah batu setinggi 3 meter di tengah gua. Ada cekungan berbentuk pedang panjang di atas batu besar tersebut. Setelah pedang kaisar jatuh secara langsung dan akurat ke dalam cekungan tersebut. Bentuknya sangat cocok, itu jelas merupakan lokasi dari pedang kaisar. Pedang kaisar adalah kunci untuk membuka rencana penghancuran dan cekungan pada batu besar jelas merupakan silinder kuncinya. Boom, boom. Tiba-tiba, batu tersebut mengeluarkan suara yang keras, lalu mulai bergetar hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Pada saat yang sama, konsentrasi energi spiritual di dalam gua semakin tinggi dan masih melahap seluruh energi spiritual Kyushu di luar gua. Dalam beberapa detik, konsentrasi energi spiritual di dalam gua sudah melampaui konsentrasi energi spiritual di alam tengah bela diri kuno. Kerak. Pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba muncul di antara 30 peti mati pada saat yang sama dan menghantam batu besar pada saat yang bersamaan. Terdengar suara petir yang memekakkan telinga, yang membuat takut hati semua orang. Bahkan Jerry yang pernah mengalami berbagai adegan besar, jantungnya berdebar kencang saat ini, seolah-olah ada bencana yang akan datang, padahal Jerry yang berusaha keras menahan diri dan tidak membiarkan dirinya takut. Tapi dia menemukan bahwa sejak memasuki gua, banyak reaksi tubuhnya yang benar-benar tidak terkendali, menyebabkan perasaan kagum dan takut yang tidak terkendali. Tidak ada yang tahu apa yang membuat mereka kagum dan tidak ada yang tahu apa yang mereka takuti. Tapi perasaan itu tetap muncul tanpa bisa dijelaskan dan tidak bisa ditekan. Musim semi. Pada saat ini, suara seperti suara tawa agung dalam bahasa Sanskerta tiba-tiba keluar dari batu besar. Suaranya tidak keras dan terasa sangat halus dan jauh. Bahkan membuat orang merasa ada yang tidak beres dengan telinganya dan tidak bisa mendengar dengan jelas. Banyak orang tidak bisa menahan keraguan di dalam hati mereka dan berkomentar, "Aku rasa aku mendengar batu itu berkata, musim semi." Apa maksudnya musim semi? Mungkin kita salah dengar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, guntur dan kilat meletus satu demi satu di dalam 30 peti mati, menghantam batu besar yang bergetar hebat. Buk, buk, bang bang. Setiap orang mencoba yang terbaik untuk menghalangi pemurnian guntur dan kilat. Jerry yang sedikit mengernyit. Dia sepertinya baru saja mendengar kata, musim semi, dan dia diam-diam menebak, apakah itu berarti guntur musim semi? Kalau kamu ingin mendapatkan senjata spiritual, kamu harus mengalami pemurnian guntur musim semi terlebih dahulu. Ini untuk menguji semua orang apakah memiliki bakat seni bela diri. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk tidak bisa menanggungnya lagi. Ah! Mereka menjerit dan berlari mati-matian menuju pintu keluar gua. Tapi, ketika mereka bergegas ke pintu gua, mereka tercengang dan wajah mereka pucat. Bersambung.